Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, topik kali ini adalah tentang keharusan pembaruan pemikiran Islam. Hadirin berbahagia bahwa Islam sejak lahir hingga sekarang itu sekitar hampir memasuki abad ke-20. Nah, Islam sejak lahir hingga sekitar pertengahan abad ke-17 itu nggak ada masalah. Artinya bahwa konsep Islam yang ada itu dipertahankan. Artinya bahwa mungkin di antara umat yang ada tidak memasalahkan. Mulai pertama kali Islam sejak adanya Rasulullah Muhammad SAW ya, itu Islam dipahami dengan seksama dan tanpa kerepotan tentunya, dan juga tidak mengalami apapun ya. Artinya penafsiran terhadap Al-Quran itu semuanya seolah-olah nggak ada masalah ya, baik mulai dari zaman Kanjeng Nabi terutama, kemudian terus ke zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya, hingga pada abad ke pertengahan 17 ya. Hadirin berbahagia bahwa kenapa pertengahan abad 17? Karena di sanalah dimulai sebuah pemikiran yang mengharuskan adanya pembaruan dalam pemikiran Islam. Kenapa? Karena konteks zaman yang ada mengharuskan demikian. Kenapa? Karena sekali lagi pada zaman Rasulullah ya, sekitar tahun 600 sekian ya, hingga sekarang itu kalau dihitung adalah sekitar antara 17 abadan ya. Kira-kira menurut panjenengan, menurut pada saat itu apakah perlu ya adanya sebuah semacam ya katakanlah restrukturisasi ya, redefinisi, atau bahkan mungkin adanya sebuah reinterpretasi dan seterusnya. Karena apa? Islam yang ada pada zaman Rasulullah ya, dengan yang ada pada saat itu abad pertengahan 17 tentunya memiliki perbedaan yang sangat tajam, sangat signifikan ya. Kenapa? Karena adanya perubahan zaman yang ada. Mungkin baik masalah katakanlah kependudukan misalnya, atau masalah pemikiran yang berkembang. Sebab pada zaman Rasulullah insya Allah jenis manusianya adalah jenis-jenis yang sami'na wa ata'na misalnya, nggak terlalu menuntut, dan mereka adalah semuanya hampir homogen. Sementara pada saat pertengahan abad 17 mungkin manusianya sudah berkembang pesat dan memiliki keberagaman, baik masalah selera, keinginan, ataupun tujuan hidup yang ada. Sehingga pada saat itu karena kompleksitas kehidupan yang ada mengharuskan mereka mengadakan semacam adanya keharusan pembaruan pemikiran dalam Islam ya. Pada saat itu muncullah seorang tokoh yang namanya Muhammad Abduh dari Mesir, yakni mereka atau dia
memulai usaha pembaruan atau inovasi yang ada sekitar tahun atau abad 1849 hingga 1905. Dan beliau inilah yang merupakan cikal bakal seseorang yang berkeinginan untuk menerjemahkan Islam dari bahasa langit menjadi bahasa bumi. Ya. Dan keinginan beliau adalah tak lain merupakan agar Islam menjadi lebih rasional, lebih moderat, dan progresif. Artinya bahwa rasional di sini adalah mungkin barangkali beragamnya masyarakat yang ada pada saat itu menghendaki demikian, ya, mulai dari banyaknya agama yang berkembang. Mungkin kalau zaman Rasulullah hanyalah 1-2 agama yang ada, ya, antara katakanlah mungkin Yahudi, Majusi, Nasrani, Islam. Kalau mungkin pada zaman Muhammad Abduh berada, itu mungkin lebih beragam, ya, serta keinginan manusia juga beragam pula, sehingga agar Islam tidak ditinggalkan oleh umatnya, maka buru-buru beliau mengadakan pemikiran ulang atas Islam yang lebih memiliki bobot rasional, modern, dan progresif. Rasional artinya adalah bahwa agar Islam bisa dipahami semua kalangan. Ya. Artinya bahwa selama ini mungkin pembelajaran agama yang ada lebih fokus ke dogmatis, maka pada saat Muhammad Abduh ada, itu lebih dirasionalkan. Kalau mungkin dulu orang dikatakan A ya sudah A, tapi kalau orang zamannya Muhammad Abduh dikatakan kenapa bisa A dan seterusnya. Jadi banyak ragam, banyak tanya, banyak mengungkapkan sesuatu yang sifatnya lain daripada kenyataan pemahaman sebelumnya. Dan moderat, artinya moderat adalah mungkin diharapkan bahwa Islam bisa sebisa mungkin diterima sebuah kalangan, baik yang Islam sendiri maupun yang non-Islam, ya, sehingga mereka sama sekali tidak keberatan. Syukur-syukur nanti mereka memahami dan masuk Islam. Demikian kira-kira tujuan daripada Muhammad Abduh. Dan yang terakhir, progresif, yakni Islam diharapkan menjadi agama yang enggak jumud, yang enggak stagnan, tapi senantiasa bisa mengikuti langkah keinginan manusia, ya, sehingga manusia yang pada saat itu sudah memiliki kemajemukan yang ada, maka harus disisipi dengan ajaran agama yang sifatnya progresif. Dan insya Allah hal demikian akan menjadi lebih bisa diterima. Dan ajaran Muhammad Abduh ini adalah yang paling terkenal, yakni menolak taklid. Nah ini. Sementara mungkin orang-orang santren malah tidak. Oke. Yang kedua adalah seseorang pembaru Islam yang kedua, ya, yang sejaman atau bahkan mungkin nggak terlalu berbeda dengan Muhammad Abduh, adalah beliau dari Afghanistan, yakni Jamaluddin Al-Afghani, ya. Dan fokus daripada pembaruan yang ada itu lebih terkait dengan masalah pengembalian Islam dan al-hadis pada pangkuan umatnya. Ya, kenapa? Karena pada saat itu adalah Afghanistan sedang dijajah oleh dunia barat. Ya. Dan itu terjadi pada abad ke-18, yakni 1838 hingga 1897.
Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammad Iqbal dari India atau Pakistan, ya, di mana Islam yang dibawa oleh beliau itu lebih terwarnai oleh hal-hal yang sifatnya kreatif, ya, dinamis dan futuristik. Artinya bahwa Muhammad Iqbal yang backgroundnya adalah merupakan seorang sastrawan, maka beliau ingin, ya, Islam menjadi lebih kreatif. Artinya memungkinkan pemeluknya menjadi seorang yang senantiasa terpancing rasionya untuk berbuat lebih dari yang seharusnya. Kemudian dinamis artinya adalah bahwa Islam yang ada diharapkan memiliki semangat yang bisa membantu, mendorong pemeluknya untuk lebih senantiasa memajukan diri dari hari ke hari menuju masa depan cemerlang. Dan terakhir, yakni yang futuristik artinya adalah bahwa Islam memiliki harapan yang sangat luar biasa di masa mendatang. Jangan sampai nanti mungkin ada orang memahami Islam itu memahami secara leksikal, artinya seolah-olah memahami seperti agama yang nggak bermasa depan. Padahal sekali lagi Islam itu luar biasa, ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini juga merupakan pembaharu yang luar biasa, ya, dari Arab Saudi, yakni dia lebih berkeinginan mengembalikan Islam, ya, secara murni dan konsekuen. Demikian kira-kira, ya. Serta ajaran beliau adalah paling kuat, yakni menolak bid'ah dan khurafat. Ya, bid'ah adalah sesuatu yang di luar ajaran Nabi, ya. Khurafat adalah sesuatu yang sifatnya mengada-ada dalam Islam. Misalnya kita diwajibkan untuk menolak hal-hal yang terkait dengan misalnya ramalan, baik ramalan bintang atau yang lainnya. Demikian kira-kira beliau mengajarkan kepada fan-nya, begitu kira-kira, ya. Hadirin berbahagia, bahwa kenapa Islam mengharuskan, ya, atau kenapa kita harus, ya, atau mengharuskan diri, yakni mengadakan pembaruan pemikiran terhadap Islam, terutama yang terkait dengan masalah pendidikan. Karena sekali lagi seperti yang tadi disebut, bahwa Islam harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Kenapa? Karena yang pertama, untuk menjaga relevansi ajaran Islam dengan perkembangan zaman yang ada. Karena khawatirnya nanti kalau mungkin nggak cepat-cepat direnovasi dengan baik, yang disesuaikan dengan zaman yang ada, maka khawatirnya nanti mungkin Islam akan ditinggalkan oleh pemeluknya, ya. Dan ini banyak terjadi pada agama-agama dogmatis barat sana, ya. Dan nggak usah saya sebut, mungkin Anda sudah tahu sendiri bahwa agama yang tidak ada perubahan sama sekali, mulai dari diturunkannya misalnya Injil misalnya hingga sekarang, itu nggak ada perubahan, tetap seperti dulu. Dan akhirnya sementara penganutnya adalah orang-orang yang sudah kadung rasional, sehingga agama itu seringkali nggak bisa menjawab tantangan zaman, terutama pengikutnya. Nah, Islam tidak. Islam berusaha agar nilai-nilai atau norma yang ada, yang selama ini mungkin lebih mengarah, lebih menempatkan diri di langit,
kemudian dibumikan agar semua orang bisa menikmati ya tentang keberadaan Islam yang ada. Dan akhirnya nanti Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Oke. Yang kedua adalah kenapa ada keharusan untuk pembaruan pemikiran Islam, yakni memenuhi kebutuhan umat Islam modern. Nah ini, orang-orang modern itu memang luar biasa ya, mulai dari pemikiran, kebutuhan ya, atau juga kemauan yang ada, itu semuanya menunjukkan hal-hal yang sifatnya progresif. Sehingga mereka juga butuh akan hal itu, termasuk agama. Nah, seandainya mungkin Islam nggak demikian, nggak cepat diperbarui secara pemikiran, ya, maka nanti akan ditinggalkan daripada penganutnya. Jangan sampai ya, oke. Dan yang ketiga adalah kenapa adanya pembaruan, yakni menjaga relevansi agama, ya, menjaga relevansi agama, yakni menafsiri agama sesuai dengan konteks zaman yang ada, ya, karena mungkin banyak di antara agama yang ada, terutama yang terkait dengan masalah ayat-ayat yang ada, itu seringkali kadang-kadang banyak orang mungkin ya bingung karenanya. Kenapa? Karena bahasa yang ada di zaman Rasulullah dengan kita sekarang mungkin beda, sehingga hal itu memungkinkan adanya keharusan dalam hal pembaruan yang ada. Kemudian menanggapi dinamika kehidupan, yakni merespon perubahan yang ada. Ini harus ya, kalau tidak maka nanti Islam akan menjadi agama yang sia-sia bagi penganut yang ada. Jadi setiap respon terhadap masalah perubahan yang ada, Islam harus senantiasa mengcovernya dengan baik. Jangan sampai nanti mungkin umat punya masalah misalnya dalam era modern ini, Islam baru mencarinya. Jangan, harus cepat, harus tanggap ya. Nah itulah mungkin keinginan mereka, para inovator yang ada, untuk membuat Islam menjadi lebih jaya ya, baik pada era Rasulullah hingga sekarang. Kemudian kenapa juga ada keharusan pembaruan, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia, ya, yakni menjadi kontribusi peradaban, ya. Jadi yang selama ini mungkin ada semacam konteks kenegaraan, ya, civilization yang ada, itu Al-Quran sama sekali tidak bingung dan bahkan mampu meresponnya dengan baik. Demikian. Dan terakhir adalah membangun umat Islam kuat. Ya, maksudnya adalah baik kuat secara intelektual, secara politis, maupun secara baik kuat masalah intelektual, sosial, dan politik. Ya, demikian. Artinya bahwa kenyataan tiga ini merupakan hal yang paling utama dan Quran mampu menanggapi dengan baik hal-hal yang ada pada umatnya. Demikian, ya. Hadirin berbahagia, bahwa yang paling mengesankan saya adanya sebuah keharusan, ya, tentang pembaruan pemikiran Islam mungkin adalah pada konteks
abad akhir daripada 19. Artinya abad 19 akhir lah yang seolah-olah mampu meramaikan dunia pemikiran Islam itu sendiri. Yakni pada saat itu pembaruan atau keharusan pembaruan pemahaman pemikiran Islam itu dimotori oleh Dr. Nurcholish Madjid dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah pada saat itu saya sangat berkeuntungan ya untuk menyaksikan peristiwa ini. Karena apa? Pada saat itu saya masih sekolah dan memiliki peluang untuk mengikuti kenyataan yang ada lewat sarasehan, diskusi panel, atau mungkin seminar sehari dan seterusnya. Pada saat itu luar biasa ya kenyataan yang ada akan keharusan pembaruan pemikiran Islam ini, ya, baik diselenggarakan di kantor-kantor pemerintah, ya, maupun di lembaga-lembaga atau kampus, atau bahkan di tempat-tempat yang mungkin selama ini menjadi sentral banyak orang, misalnya di hall-hall dan seterusnya. Hadirin berbahagia bahwa era tepatnya adalah tahun 80-an awal hingga pertengahan 80-an, antara tahun 82 hingga 88, itulah kira-kira masa-masa di mana ya pembaruan pemikiran Islam itu diperbincangkan, diperdebatkan, bahkan dirumuskan pada saat itu. Adapun orang-orang yang menjadi pendukung Nurcholish adalah diantaranya yang pertama Gus Dur. Ya, Gus Dur pada saat itu memiliki konsep yakni pribumisasi. Dan juga tokoh yang lain yang mendukung hal demikian adalah Amin Rais. Amin Rais dengan semangat reinterpretasinya juga seolah-olah sama arahnya, yakni mendukung pemikiran Nurcholish. Dan yang ketiga adalah Menak pada saat itu, yakni Munawir Syadzali, dengan konsepnya apa? Dengan konsepnya kalau nggak salah redefinisi, kalau nggak salah, insya Allah demikian. Dan Nurcholish Madjid adalah merupakan desakralisasi. Nah ini ya, waktu itu ramai sekali ya, konsekuensi yang ada itu luar biasa. Dan sekaligus merupakan hiburan bagi kami anak-anak yang masih sekolah ya, untuk menyaksikan dari hari ke hari kehebatan tokoh-tokoh itu ya. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa dengan adanya konsep desakralisasi, beliau ingin mengatakan bahwa selama ini konsep Islam itu masih diawang-awang. Artinya dia Islam belum benar-benar 100% turun ke bumi. Sehingga banyak orang yang kebingungan dalam hal menafsiri Islam yang ada. Dengan kata lain bahwa Islam yang ada pada saat itu seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai keseharian umat yang ada. Sehingga perlu menurut beliau harus diadakan pembaruan tentang pemikiran Islam, terutama yang terkait dengan pendidikan. Kenapa demikian? Karena pembaruan pemikiran Islam adalah
lebih, ya, diharapkan lebih rasional, lebih moderat, dan lebih progresif. Nah ini, ya, mungkin selama ini Mbak Cak Nur menganggap bahwa Islam yang ada di kita pada saat itu adalah masih kurang rasional, dan banyak orang yang masih memahami Islam secara dogmatis, ya, demikian. Dan juga kenapa Cak Nur mengatakan harus memiliki sisi moderat? Karena pada saat itu mungkin banyak di antara umat yang ada itu menjadikan Islam sebagai seolah-olah apa? Sebuah agama yang terkait dengan apa, nafas kekerasan. Misalnya panjenengan tahu bahwa pada tahun berapa itu, 1908 berapa, artinya adalah semacam kayak GPK Warsiti di mana, Lampung sana, itu adalah mereka yang menganggap Islam itu adalah apa, kekerasan. Artinya begini, bahwa mereka mungkin, ya, menganggap ini golongan tertentu, ya, menganggap bahwa kalau nggak sepaham dengan dia maka perlu dibasmi. Wah, ya, ini karena sekali lagi banyak kenyataan yang ada, entah itu mungkin komunitas tertentu di daerah, ya, atau mungkin di pesantren, atau mungkin di lembaga-lembaga yang lain, itu kadang-kadang mereka seringkali memaksakan diri dalam hal pemikiran, ya. Artinya mereka seringkali menganggap orang yang tidak sepaham dengannya maka perlu diluruskan, dalam tanda kutip tentunya. Ada yang mungkin pakai cara kekerasan, ya, ada yang medium, ada yang halus. Sekali lagi, hal demikian pun juga mungkin menjadi catatan bagi Cak Nur untuk menjadikan Islam hasil hasil desentralisasi ini, ya, untuk agar Islam menjadi lebih moderat. Dan terakhir, Cak Nur juga berharap Islam yang ada itu memiliki jiwa progresif. Artinya bahwa penganutnya diharapkan untuk senantiasa memiliki semangat maju ke depan dengan pemikiran yang tentunya positif, ya. Jangan sampai nanti mungkin para penganut itu memiliki semangat tapi mereka seolah-olah menjadi absurd. Mau kemana kita ini, kan begitu. Nah, kalau sudah demikian, dikonsepkan demikian, maka insya Allah nggak ada hal demikian, ya. Tujuannya jelas bahwa setiap langkah kita adalah mencari ridha Allah, agar nanti kita ketika kita pulang nantinya menjadi selamat karenanya. Amin. Dan yang kedua adalah yakni usahanya Cak Nur dan kawan-kawan pada saat itu adalah dengan berharap Islam di mana ia berada, misalnya Islam di Indonesia, maka diharapkan adanya demokratisasi dan pluralisme menjadi tonggak yang paling utama dalam negara dan keislaman itu sendiri. Karena apa? Bahwa sebagaimana Anda tahu bahwa demokratisasi itu insya Allah nafasnya bisa disamakan dengan sunatullah itu sendiri, ya. Artinya bahwa demokratisasi yang ada itu senantiasa menyuarakan hal-hal yang terkait dengan perbaikan yang ada, yang telah tertulis di konsep Quran maupun Al-Hadis, ya. Jadi ke sana kita larinya, bukan kemana-mana, ya. Dan yang kedua adalah pluralisme, yakni adanya sebuah sikap yang
menganggap ya manusia itu punya pemikiran, dan pemikiran itu harus diterima dengan baik. Seandainya enggak, maka tinggalkan dan enggak usah ribut-ribut seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kita sekarang enak aja. Ada orang ngomong, oke, der misalnya, kita cocok kita pakai, nggak cocok kita delete. Demikian. Itulah hasil daripada rumusan Cak Nur masalah pluralisme. Ya, sehingga sekarang ini bebas, netral ya, siapapun mau ngomong apa ya, dan seterusnya, nggak ada masalah, nggak ada batasan. Karena apa? Sekali lagi bahwa seandainya mungkin panjenengan ngomong benar dipakai orang, dan kalau Anda mungkin ngomong salah akan dibuang orang. Demikian aja. Ya, yakni lebih praktis, pragmatis, oke? Dan Cak Nur juga berkeinginan untuk membuat konsep ijtihad sesuai dengan konteks zaman. Nah ini, beliau mendorong akan hal itu. Sehingga mungkin sekarang kita sering kali mendengar hal-hal yang terkait dengan ijtihad A, B, C, dan seterusnya. Dan itu sekali lagi sangat baik. Ya, mungkin kalau di Islam, ya, katakanlah di teori Islam itu harus syaratnya luar biasa beratnya, tapi mudah-mudahan dalam konsep Cak Nur tidak. Artinya kalau mungkin kita ngikuti yang ada, harus ya mengerti dengan benar apa itu nahwu, shoroh, bahasa Arab ya, iqlal, balaghah, dan lain-lain ya. Sehingga nanti diharapkan orang yang berijtihad itu bisa menelurkan hasil yang maksimal, jujur, objektif. Demikian. Kemudian yang paling menjadikan Cak Nur berjasa dalam konteks pembaruan pemikiran Islam adalah, menurut saya, adalah yang ketiga ini, yakni pengembangan pemikiran keagamaan yang terkait dengan dunia politik. Beliau memiliki slogan yang hingga sekarang banyak orang kagum dan terkaget-kaget, yakni dia mengatakan Islam yes, Partai Islam no. Ya, demikian. Kenapa? Karena pada saat itu, terutama saya sendiri ya, menganggap tahun-tahun sebelumnya ya, katakanlah tahun di bawah 84 ya ke belakang ya, itu Partai Islam di Indonesia adalah hanya 3, yakni P3 ya kalau nggak salah, Golkar, sama PDIP. Nah, kami orang Islam menganggap seolah-olah P3 ya Islam itu sendiri. Dan insya Allah pikiran demikian nggak hanya saya, hampir beragam, hampir sudah menasional. Sehingga orang sangat begitu giginya mempertahankan P3. Kenapa? Karena P3 bergambar Ka'bah itu sudah merupakan perwakilan, seolah perwakilan Islam itu sendiri. Dan kita berpikir demikian dari tahun ke tahun, gak ada perubahan. Kemudian datanglah Nur Khalis Majid mengungkapkan konsep demikian, bahwa Islam ya, Partai Islam now. Artinya apa? Kita benar-benar menerima Islam secara seutuhnya, tetapi Partai Islam sama sekali tidak. Mungkin iya kalau benar,
Tetapi lebih banyak tidaknya. Kenapa? Dan ternyata Nurholis benar, ya. Yakni perkembangan partai-partai Islam yang ada itu menunjukkan hal-hal yang sama sekali tidak menggembirakan, ya. Mulai dari perebutan kekuasaan lah, ya, nepotisme yang terjadi di sana, macam-macam segala, ya. Wah, sampai-sampai kita pernah mendengar bahwa Partai P3 terutama pada saat itu adalah menelurkan hal-hal yang terkait dengan nepotisme yang luar biasa, sehingga orang menjadi kecewa karenanya. Karena demikian maka lahirlah partai baru, PKB dan seterusnya, ya. Dan hingga sekarang kita masih belum lelo, belum lego, ya, atas partai yang ada. Karena di sana adalah banyak tuntutan, ya, atau juga hasutan atau bahkan perebutan yang luar biasa, bahkan cenderung curang misalnya, karena hal yang ada. Dan ini sekali lagi kita menjadi tambah kuat kepercayaan kita kepada Nurholis, ya. Islam memang agama kita, yes, Partai Islam now. Dan hingga sekarang slogan itu seolah-olah menambah kebenaran daripada keyakinan Cak Nur itu sendiri. Oke. Dan yang selanjutnya berempat adalah membuka ruang dialog. Kita seringkali melihat Islam, ya, kalau dulu mungkin jarang ada, ya, demikian. Sekarang kita seringkali membuka melihat fenomena yang ada, yakni dialog antar agama. Ya, ini. Bahkan dulu pernah, ya, Gus Dur menjadi orang pertama yang mengadakan dialog langsung dengan umat Kristen di sebuah gereja. Wah, ini, ya. Dan kemudian diikuti oleh Kiai Sukorejo itu, ya, siapa itu, ya, saya lupa. Artinya bahwa kenyataan demikian. Kalau dulu mungkin sangat sangat tabu sekali, sekarang sudah enggak, ya. Bahkan banyak sekarang kiai-kiai yang kalau Natal diundang, beliau datang, dan sebaliknya. Kalau kita ada acara keislaman, mengundang mereka dan mereka juga datang. Yang penting tidak adanya bergaining masalah keimanan aja, insya Allah tidak ada masalah. Oke. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia, yakni memperkaya pemahaman tentang Islam. Itulah kira-kira hasil daripada usaha Cak Nur dalam rangka adanya pembaharuan pemikiran tentang Islam yang ada. Dan hingga sekarang usahanya itu bergaung dari hari ke hari dan menjadikan umat, ya, seperti menjadi lebih enak, lebih manja gara-gara pemikiran yang ada, pemikiran yang beliau ungkapkan, pemikiran yang dibantu oleh teman-teman Cak Nur pada saat itu menjadi komplek karenanya. Dengan kata lain bahwa kalau mungkin dulu umat itu menaiki sebuah, katakanlah, gerobak jelek, sekarang sudah naik dengan bus yang nyaman, penuh AC, dan memiliki gengsi yang luar biasa tingginya. Itulah kira-kira hasil akhir daripada usaha Cak Nur dan kawan-kawan dalam rangka, ya, pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.